Bapak Ibu, kali ini saya akan bahas mengenai satu topik yang berjudul penyataan Allah, bukan pernyataan ya Bapak Ibu, penyataan Allah, the act of God. Nih, ya, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus ya, Alkitab menunjukkan bahwa Allah bukanlah Allah yang jauh, diam atau pasif ya Bapak Ibu ya. Sejak awal penciptaan, Allah berinisiatif untuk menyatakan dirinya kepada manusia. Ia tidak membiarkan kita ini menebak-nebak siapa dia ya, melainkan hadir dan memperkenalkan dirinya. Cara Allah menyatakan diri ini beragam Bapak Ibu. Ada yang kita kenal sebagai teofani atau penampakan Allah ya. Ada yang para teolog sebut sebagai divine fluidity ya, keluasan kehadiran Allah dalam berbagai wujud. Dan ada pula bentuk-bentuk penyataan lainnya. Hari ini kita akan mencoba untuk mengungkapkan penyataan ini di dalam berbagai bentuknya yang khas, yaitu teofani, divine fluidity, hierofani, kristofani, pneumatofani, dan theosis. Ibrani 1 ayat 1 mengatakan, pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita. Bapak Ibu, saudara-saudari, ada seorang anak kecil yang bertanya kepada ayahnya, "Pak, apakah Allah bisa kita lihat?" Ayahnya menjawab, "Kadang-kadang Allah menampakkan dirinya supaya kita bisa mengenal Dia. Tetapi lebih sering Allah hadir di dalam cara yang tidak selalu kita lihat, melainkan kita rasakan." Nah, mari kita mulai dengan penyataan Allah yang pertama, yaitu teofani Allah. Teofani berasal dari kata Yunani theos yang artinya Allah dan paino yang artinya menyatakan diri atau menampakkan dirinya. Jadi teofani Allah adalah penampakan Allah di dalam bentuk yang bisa ditangkap oleh manusia. Suara, rupa, wujud, api, awan, dan sebagainya. Ini bukan sengaja tidak kita lihat, tapi Allah sengaja untuk menampakkan dirinya kepada kita dalam suatu wujud tertentu di mana kita bisa aman dan safety melihatnya. Biasanya terjadi sementara untuk suatu maksud tertentu Bapak Ibu ya. Contoh-contoh teofani di dalam Perjanjian Lama itu bisa dilihat jelas ya Bapak Ibu di dalam Alkitab ya. Allah menampakkan diri kepada Musa di dalam semak yang menyala di Keluaran 3 ayat 2-6. Ini teofani Allah. Allah berjalan di Taman Eden di Kejadian 3 ayat 8. Malaikat Tuhan yang berbicara dengan Hagar di Kejadian 16 ayat 7-13. Abraham menyambut 3 orang. Salah satunya adalah Allah sendiri di Kejadian 18 ini. Ya jelas ya, Allah mau hadir nyata. Ia tidak bersembunyi. Dalam kasus Kejadian 22 ayat 11, malaikat Tuhan berseru kepada Abraham. Uniknya, di ayat berikutnya, di Kejadian 22 ayat 12, menunjukkan otoritas ilahi Bapak Ibu. Aku tahu sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Ini bukan sekedar malaikat biasa Bapak Ibu ya, melainkan malaikat yang berbicara dengan suara dan otoritas Allah sendiri. Inilah yang banyak orang sebutkan sebagai teofani Kristus sebelum inkarnasi Bapak Ibu. Seorang misionaris di Afrika pernah bercerita, ia tersesat di padang gurun, kehausan, hampir mati pokoknya Bapak Ibu. Lalu tiba-tiba ada seorang pria muncul membawa air menolongnya, lalu menghilang. Setelah ia selamat, ia sadar
Mungkin itu cara Allah menyatakan dirinya, seperti malaikat yang menolong Elia dengan roti dan air di 1 Raja-Raja 19. Allah pun bisa menampakkan diri di dalam hidup kita. Mungkin bukan lewat api atau malaikat yang kelihatan nyata ya, tapi lewat pertolongan seseorang atau peristiwa kecil yang menyelamatkan kita. Nah, mari kita menampak lagi kepenyataan Allah berikutnya. Divine Fluidity. Apa itu? Konsep Divine Fluidity dikenal di dalam kajian Yahudi Second Temple dan studi biblical modern. Intinya di dalam iman Israel awal, Allah bisa hadir atau bertindak melalui perantara lain seperti malaikat Tuhan, ya, firman Allah atau hikmat Allah tanpa kehilangan keesaannya. Kehadirannya bisa mengalir fluid ya ke dalam figur ilahi lain yang membawa otoritas penuh dari Allah. Contoh-contoh dari divine fluidity ya. Malaikat Tuhan yang berbicara seolah-olah Allah sendiri di Kejadian 22 ayat 11 dan 12. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham, sautnya ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu, dan jangan apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Keluaran 3 ayat 2-6, yang ayat keduanya ya. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak termakan api. Ayat yang ke-6. Lalu ia berfirman, Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Lalu Musa menutupi mukanya ya Bapak Ibu, sebab ia takut memandang Allah. Firman Tuhan juga datang sebagai pribadi yang aktif dalam bentuk firman Bapak Ibu. Yeremia 1 ayat 4. Firman Tuhan datang kepadaku, bunyinya, nah, dan lain sebagainya. Yeskiel 1 ayat 3. Datanglah firman Tuhan kepada Imam Yehezkiel. Hikmat Allah yang berbicara dan bertindak seperti pribadi. Amsal 8 ayat 22-31. Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan dari pekerjaannya, sebagai perbuatannya yang pertama-tama dahulu kala, dan seterusnya dan seterusnya. Di dalam Kejadian 22 ayat 11-12, kita melihat malaikat Tuhan yang bisa berbicara dengan suara Allah sendiri ya. Bahkan menerima persembahan syukur Abraham di ayat 14-nya itu. Ini adalah contoh klasik divine fluidity. Kehadiran Allah dialirkan melalui malaikat Tuhan, melalui firman dan hikmat. Ada banyak ayat yang mendukung divine fluidity di PL, seperti Mazmur 1 ayat Mazmur 139 ayat 7 ya. Kemana aku dapat menjauhi rohmu? Kejadian 1 ayat 3. Allah mencipta dengan firman-Nya. Keluaran 3 ayat 2-6. Malaikat Tuhan berbicara sebagai Tuhan sendiri. Allah tidak terbatas Bapak Ibu. Ia bisa hadir di dalam firman, di dalam roh, atau di dalam malaikatnya. Di dalam PP ini jelas terlihat di dalam Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bayangkan, air bisa hadir di dalam 3 wujud. Mohon maaf, ini bukan saya bicara tentang Tritunggal ya. Jadi jangan sampai salah paham ya. Bayangkan, air bisa hadir di dalam 3 wujud, cair, es, dan uap. Tapi tetaplah air yang sama. Demikian juga Allah yang esa, tetapi hadir di dalam banyak cara agar umatnya dapat mengenalnya.
Jadi Bapak Ibu, jangan membatasi Allah hanya bekerja sesuai ekspektasi kita. Kadang doa juga dijawab bukan dengan mujizat besar, Bapak Ibu, tetapi lewat jalan yang sederhana sekali. Intinya, divine fluidity menjelaskan bahwa Allah dapat hadir di dalam banyak cara, ya suara, ya firman, ya malaikat, ya roh, tetapi tetap satu, tidak terpecah. Perbedaan teofani dan divine fluidity itu apa? Teofani menekankan manifestasi Allah yang kasat mata atau terdengar untuk manusia, ya. Fenomena fokusnya itu penampakan Allah, ya. Sedangkan divine fluidity itu menekankan konsep teologis figur lain seperti malaikat, firman, dan hikmat tanpa mengurangi keesaannya. Fokusnya cara Allah membagikan kehadirannya itu. Singkatnya, teofani adalah apa yang terlihat atau terjadi, sedangkan divine fluidity adalah kerangka berpikir teologis yang menjelaskan mengapa itu mungkin terjadi. Ciri-cirinya, ya Bapak Ibu, ya. Ciri-ciri apa? Ciri-ciri dari teofani dan divine fluidity ini. Ciri-ciri teofani terjadi pada momen-momen yang spesifik, biasanya untuk tujuan penting, misalnya penyelamatan, perjanjian, dan lain sebagainya. Ini ada wujud fenomena nyata, baik itu suara, rupa, api, awan, atau malaikatnya. Dan biasanya Allah turun tangan secara langsung. Itu teofani, baik. Kalau divine fluidity tidak selalu fenomena kasat mata, ya, tapi konsep kehadiran Allah lewat perantara. Ini figur perantara berbicara atau bertindak dengan otoritas ilahi penuh. Muncul berulang-ulang di dalam Alkitab sebagai pola, misalnya malaikat Tuhan, firman, atau hikmat. Aplikasi pada Kejadian 22 ayat 11 dan 12. Mari kita lihat ini. Kisah Abraham hampir mengorbankan Isa itu bisa dibaca di dalam dua lapis, ya Bapak Ibu, ya. Lapis pertama sebagai teofani. Malaikat Tuhan menampakkan diri dengan suara yang menghentikan Abraham. Ini pengalaman nyata, kasat telinga, bukan dalam bentuk rupa, tapi dalam bentuk suara, Bapak Ibu. Yang kedua sebagai divine fluidity. Allah sendiri yang berbicara dan bertindak melalui malaikat Tuhan tadi, sehingga malaikat itu tidak bisa dipisahkan dari otoritas dan kehadiran Allah. Jadi Kejadian 22 ayat 11-12 itu disebut teofani Allah dalam bentuk malaikat Tuhan, dan sekaligus contoh dari divine fluidity karena kehadiran Allah mengalir melalui perantara malaikat, namun tetap dengan kuasa ilahi yang penuh ini. Nah, selain kedua penyataan-penyataan di atas, ada fenomena-fenomena lain selain teofani dan divine fluidity tadi yang merupakan bentuk-bentuk penyataan Allah di dalam Alkitab. Apa saja itu, Bapak Ibu? Ada yang disebut hierofani, yaitu pernyataan ilahi lewat simbol atau benda-benda khusus, Bapak Ibu. Apa itu? Tabut perjanjian yang melambangkan hadirat Allah di Keluaran 25 ayat 22 ini. Kemah suci dan bait Allah sebagai tempat kediaman Allah di 1 Raja-Raja 8 ayat 10-11. Kehadiran Allah kini bukan pada benda mati, ya, melainkan di baitnya, yaitu di hati orang percaya sebagai bait Roh Kudus ini. Di 1 Korintus 3 ayat 16. Kamu adalah bait Allah dan Roh Allah diam di dalam kamu. Kita diajak hidup kudus karena kita sendiri adalah tempat kediaman Allah. Ya. Ada lagi, Bapak Ibu. Ini yang dinamakan Kristofani, yaitu pernyataan yang akhirnya mengarah pada Kristus sebagai malaikat Tuhan di masa pra-inkarnasi. Setiap kita membaca Perjanjian Lama, kita bisa melihat bayangan Kristus di balik kisah-kisah teofani, Bapak Ibu. Antara lain di Ibrani 1 ayat 1-2, ya.
Allah dahulu berbicara dengan banyak cara, tetapi sekarang berbicara melalui anaknya, Yesus Kristus. Fokus iman kita bukan pada tanda-tanda ajaib semata, Bapak Ibu, tetapi pada prinsip sebagai Allah, sebagai wahyu Allah yang sempurna. Ada satu lagi, Bapak Ibu. Pneumatofani, pernyataan Roh Kudus yang berkarya nyata. Ini jelas ada di Matius 1:16 ya. Matius 3:16. Ini kelihatan nyata ya. Roh Kudus turun seperti merpati di baptisan Yesus ini. Roh Kudus turun dalam rupa lidah-lidah api di hari Pentakosta di Kisah Para Rasul 2 ayat 3 dan 4 ya. Roh Kudus bukan sekedar kuasa, tapi pribadi yang hadir dan bekerja di dalam gereja dan orang percaya. Kita perlu ya terus dipenuhi oleh Roh Kudus agar kita tetap peka dan kuat menghadapi tantangan. Efesus 5 ayat 18. Hendaklah kamu penuh dengan roh, doa, pujian dan firman, membuka hati kita untuk terus dipimpin oleh roh. Terakhir Bapak Ibu, satu penyataan Allah yang last but not least ya, theosis. Ini adalah pernyataan dari kemuliaan Allah atau transfigurasi, Bapak Ibu. Transfigurasi. Contohnya adalah penglihatan Stefanus ya. Mengingatkan kita bahwa tujuan akhir manusia itu adalah bersatu dengan kemuliaan Allah. Ya, Yesus dimuliakan di atas gunung ya. Wajahnya yang bercahaya seperti matahari di Matius 17 ayat 2. Ini adalah teosis ya. Stefanus melihat langit terbuka dan kemuliaan Allah di Kisah 7 ayat 55 dan 56. Ini juga nyatanya Bapak Ibu ya, kita dipanggil untuk mengalami transfigurasi rohani dari hari ke hari. 2 Korintus 3 ayat 18. Kita semua diubah menjadi serupa dengan gambarnya di dalam kemuliaan yang semakin besar. Jadi, jadilah hidup kudus dan setia yang akan nantinya membuat kita itu semakin memantulkan terang Kristus di dunia. Semua ini pada akhirnya menunjuk kepada Kristus sebagai puncak penyataan Allah. Ibrani 1 ayat 1 dan 2 berkata, setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali di dalam berbagai cara berbicara, maka pada zaman akhir Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya. Jadi fokus utama kita ini bukanlah pada tanda ajaib ya, atau fenomena rohani semata ya, melainkan pada Kristus sebagai wahyu Allah yang sempurna. Bagaimana kita bisa mengaplikasikannya di dalam kehidupan kita sehari-hari? Pertama, Bapak Ibu, kita harus peka terhadap hadirat Allah. Seperti Musa melihat semak yang menyala, kita perlu peka terhadap tanda-tanda kehadiran Allah di dalam hidup kita. Yang kedua, percaya pada cara Allah bekerja. Jangan membatasi Allah. Biarkan Ia bekerja dengan caranya, bahkan bila itu tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Jangan lupa juga, hiduplah sebagai bait Allah, karena kita adalah tempat kediaman Roh Kudus. Iman kita menjaga hidup kudus gitu, ya, dan selalulah berpusat pada Kristus ya. Semua pernyataan Allah akhirnya mengarah kepada Kristus. Dialah kunci untuk mengenal Allah yang sejati, Bapak Ibu. Yang terakhir, berharaplah, bekerjalah, berusahalah untuk dipenuhi Roh Kudus. Sama seperti gereja mula-mula, kita butuh kuasa Roh Kudus untuk beriman dengan berani. Saudara, saudari, Bapak Ibu, Allah yang hidup adalah Allah yang menyatakan diri.
Ia hadir di dalam api, awan, suara, firman, roh, bahkan di dalam diri Kristus sendiri. Ia juga hadir di dalam kehidupan kita hari ini. Mari kita belajar membuka mata rohani, mengenal cara-cara Allah bekerja dan menanggapinya dengan iman. Jangan kita terpaku pada tanda, tetapi berfokuslah pada Kristus, ya, sumber segala wahyu itu. Nah, kiranya kita menjadi umat yang hidup di dalam kesadaran bahwa Allah selalu menyertai, menyatakan diri, dan memanggil kita untuk hidup di dalam kemuliaannya. Amin Bapak Ibu, semoga Tuhan berkati Bapak Ibu sekalian.